Afif ini termasuk orang yang bikin menurutku stand up komedi ada di layer berikutnya. Gimana ceritanya? Next level. Gue nggak keterima lagi jadi peran Betawi. Yang keterima namanya Anyun. Dari Sunda Anyun. Anyun ngomong gue aja masih aing. Gitu ya. Oke, terima kasih. Pas udahan baru. Sarapnya pada copot. Badannya baru rontok. Selamat datang di program barunya lagi, Jegel. Gila. Wes, banyak bener programnya Jegel. Ini kita konten apa nih? Jadi ini namanya program kita ini Komedi Buddy. Komedi Buddy. Komedi Buddy adalah orang ataupun sekelompok lah ya. Iya. Yang bisa dipercaya untuk membuat materi seorang stand up komedian. Betul. Ini untuk teman-teman rumah disclaimer ya. Maksudnya kita tuh tidak menilai. Tidak menilai. Tidak ada maksud mau Jadi kita, menilai dia mau apa. ngebawain materi, nanti kita akan ngobrolin materi itu dari mana, gimana ceritanya materi itu. Karena banyak sekali ya yang sesuatu yang kita tulis berdasarkan keresahan dan kejadian aslinya. Kejadian asli seperti apa? Kayak misalnya kok tuh yang ini, yang Toilet yang Toilet itu benar yang tuh. itu benar. Yang itu sebenarnya kejadiannya yang kejadian di kontrakan kita. Dia. Ada kita. Jadi tai ngambang ada materi gue dulu, tai ngambang. Ini nggak bener ada materi gue. Jadi dulu kalau materi gue ya, ini gue bawain dikit lah. Di kosan gue pernah ada tai ngambang gitu. Itu kosan yang satu kamar mandi tuh dipakai 4-5 kamar. Yoi. Nah dari tai ngambang itu tiba-tiba senior gue masuk ngeliat, tai siapa nih gitu. Ngamuk-ngamuk lah, tai siapa. Akhirnya semua dikumpulin, disuruh sumpah. Sumpah lu nih tai siapa, tai lu kan. Sumpah demi Tuhan, bukan tai gua, demi Allah bukan tai gua gitu. Bener. Beneran gitu. Terus akhirnya ada satu orang gak mau sumpah. Alasannya ini cuma perkara tai, kita ngapain harus bawa-bawa Tuhan. Mending ngambil plastik, kita bungkus, tes DNA. Lebih ribet. Itu materi gua dulu tuh. Yeah. Nah, background story-nya. Jadi kenapa itu? Jadi kejadian sebenarnya itu kejadian di kontrakannya mereka. Di kontrakannya Kontrakannya kita. Jegel, Lolo. Ada Jegel, Lolo, Kemal, Ardit, Pandu sama Kikoy. Pokoknya rame dah. Ada itu ada yang ngambang tuh. Ada yang ngambang. Terus Lolo masuk. Ini tai siapa? Dia marah-marah kan. Dia kan kesel gitu. Semua dipanggil. Maksudnya suruh ngeliat. Siapa nih? Tai gitu. siapa nih? Dilihat. Bukan taiku gitu. Taiku. Bukan. Aku nggak ada berak gitu. Terus, taiku mana ada yang begini gitu. Gitu jadi. Iya gitu. Benar. Ya udah gini aja, mending sumpah. Siapa yang nggak berani sumpah berarti dia. Dikumpulin dulu di ruang tengah. Di ruang tamu. Udah mending ngaku aja nih, ini tai siapa? Nggak ada, aku nggak ada berak, sumpah demi Allah aku nggak ada berak. Ada yang bilang aku nggak ada makan, nggak ada berak gitu. Terus yang tai, yang paling yang keselnya gitu. Ardit kayaknya nggak mungkin karena dia ganteng. Apa urusannya? Tai aja. Nah, akhirnya gitu, kita untuk menyudutkan orangnya kita suruh sumpah. Yang nggak mau sumpah berarti itu dia yang berak. Jadi semua sumpah cuman Ardit doang tuh yang nggak mau sumpah. Ardit doang nggak mau sumpah. Karena dia masuk akal juga sih masuk alasannya. Akal alasan Ngapain dia. gara-gara tai harus kita bawa Tuhan. Iya. Mending gini aja, ambil tes DNA katanya. Lagian kok ada tim forensik, Pak. Ini Pak tai siapa nih, Pak? Ya, Pak? Tolong dicari, Pak. Nah, materi itu gue tanya anak-anak sekontrakan, ada yang mau bawain nggak? Nggak ada yang mau bawain. Ya udah gue yang bawain. Gue jadiin materi, gue bawain buat tour. Akhirnya jadi milik gue. Itu background story. Dan itu materi works ya. Itu materi pecah terus sampai sekarang. Kadang kalau misalnya ada offer sekolahan apa, gue masih suka pakai. Materi tai ngambang tuh. Nah, seperti apakah materi dia nih, komika yang satu ini yang akan dibawakan dan akan kita tanya-tanya background story-nya. Yoi. Langsung aja kita panggil komikanya. Ini dia, Afif Safi. Jadi disclaimer dulu tadi itu tai gue, Gen. numpang berak. Ya, halo semuanya, nama saya Afif. Yo. Halo teman-teman komik sukses. Sudah sukses. Sepatunya udah tinggi-tinggi. Kalau sukses. Kalau komik-komik sukses nih bentroknya sama kerjaan lain gitu kan. Kalau gue sekarang masih bentrok sama aparat. Serem amat. Dulu. Ya, jadi sekarang tuh gue bahkan sama Regina Mejegel ini udah jadi idola gue ya, Regina Mejegel.
Karena semua platform tuh Regen ada gitu kan, YouTube, ya kan, audio, TV juga semua industri disikat gitu kan. Orang kalau ngelihat YouTube Regen tuh udah sampai gue ngeliat komennya Gen, I see Regen, I click. Wih, I see Regen, I click, yo. Lu berdua tuh udah bener-bener I see Regen, I click. I see Paman Indra Jegel, I click. Salah Paman, bukan Paman saya. Bukan duit yang itu. Bukan saya bukan Paman itu. Bukan Paman itu. Bukan. Ya. Jadi sekarang kayak bulan puasa gitu gue harus bener-bener sabar gitu, kayak ngelihat temen yang sukses. Sekarang mah gue udah berprinsip mending diselamatin gitu. Karena kalau dulu tuh gue negatif banget, ada temen yang sukses, temen yang punya kerjaan gue malah ngiri. Tapi bahkan emang kalau dulu tuh bener-bener nggak masuk akal sih kadang-kadang gini. Gue stand up comedian dari Jakarta, tinggal di daerah Petamburan, anak Betawi. Waktu itu ada event kerjaan, ada stand up di daerah Monas. Gue udah paling deket banget kan Petamburan ke Monas kan. Petamburan sama Monas kan chemistry-nya udah bagus banget kan maksudnya. Iya. Bener. Bisa rame lah gitu kan. Tapi yang diundang malah komik dari Bogor namanya Fajar Nugrah. Gue gak bakal nyasar ke Monas, orang di briefing ngumpul-ngumpul. Kenapa bisa gitu kan? Maksudnya ini komik Fajar Nugrah dari Bogor. Bogor biasa ngirim banjir ke Jakarta ya kan. Kita orang Petamburan ngirim doa di situ. Aduh, siapa ya? Suka jauh-jauh lagi gitu. Gua kayak ngencengin persona Betawi biar ada orang kalau ada kerjaan top of mind-nya tuh gua, Afif yang Betawi gitu. Waktu itu gua lulus di Suca Indosiar, ada ulang tahun Jakarta. HUT Jakarta. Harusnya nama gue kan masuk kan ya. Tiba-tiba udah tayang aja tuh HUT Jakarta tuh. Ada komik 2 yang ngisi. Satu namanya Bintang Emon. Wajar lah dia Betawi, kan gemes-gemes gitu. Satu lagi nih ada komik main gitar. Namanya Cak Blangkon. Cak Blangkon. Udah Cak. Ini Cak Blangkon unsur Betawinya dari mana coba? Cak udah pasti Jawa Timur. Blangkon udah pasti Jawa Timur. Gue bakal terima kalau yang ngisi namanya Bang Golok. Udah Betawi banget. Udah ulang tahun Jakarta. Tahun depan ada lagi ulang tahun Jakarta, Gel. Ulang tahun Jakarta. Bintang Emon lagi bagus nih kan. Bintang Emon diundang. Betawi, ayo gua gitu kan. David Nurbianto. Betawi. Satu lagi nih Afif Safi masuk. Gue nggak diundang lagi, yang diundang ada komik dari Papua namanya Yewen. Yewen. Udah gue nggak ada masalah sama Yewen sama Papua, apalagi ya. Jauh banget loncatnya gitu. Di Jakarta, Sunda dulu kayak masuk kan. Jawa Timur dulu, yang ke Papua langsung. Aduh ya. Maksud gue dari mana unsur Betawinya juga, Yewen. Gue nggak pernah ketemu ketua Forkabi namanya Cing Yewen. Cing Yewen. Ada orang Betawi Cing Yewen lagi gosok-gosok bacan gini dia. Cing Yewen. Nah ini ada lagi nih, gue tuh kayak emang mesti sabar lah gitu kan sekarang karena udah alhamdulillah. Dulu gue pernah casting, ada casting jadi orang Betawi, peran orang Betawi. Gue nggak keterima lagi jadi peran Betawi. Yang keterima namanya Anyun. Dari Sunda Anyun. Anyun ngomong gue aja masih aing. Gitu ya. Jadi gue casting gitu kan. Pip nih tema aja dia orang Betawi. Wah gue udah cocok banget. Betawi yang mana Pak? Ya kan Betawi ngomong A, Betawi pojok, Betawi ngomong E, Betawi tengah. Bapak mau yang mana? Betawi yang Anyun Pip. Bisa Betawi yang Anyun gimana? Terus masalahnya Anyun pakai segala nge-tweet gitu kan. Alhamdulillah kata Anyun. Alhamdulillah biasanya gue ikut main film jadi diri sendiri. Sekarang alhamdulillah jadi orang Betawi. Gue baca kan. Anyun alhamdulillah gue bacanya astagfirullah. Rasanya pengen gue replay foto gue pakai baju Forkabi. Anyun. Kenapa nge-tweet si Anyun? Anyun suka bikin dongkol aja. Akhirnya kayaknya gue udah nggak terlalu Betawi, kayaknya ketutup sono sini gitu kan. Rezeki gue bukan di Betawi, gue masuk mulai main ke politik. Sangar. Ngeritik ya itulah tujuannya, maksudnya judgement biar endorsan masuk entar. Gitu. Gue main ke politik, ada lagi yang main Bintang Emon. Bintang Emon, ya dia sih kita akuin lah udah lucu, gemesin juga, unyu-unyu. Ternyata gue juga mikir nih,
kalau looking itu pengaruh gitu. Gue nggak good looking banget, nggak gemes banget, malah kayak preman gitu kan. Bintang Emon waktu itu ngeritik pemerintah tentang keputusan hukuman yang nyiram Novel Baswedan. Itu dia langsung tuh ame buzzer-buzzer dituduh narkoba. Tapi ketika dia dituduh narkoba, karena dia gemes, unyu-unyu, pada ya belain. Nggak mungkin Bintang Emon itu orang baik, ngerokok aja nggak pernah, sholat terus, nggak mungkin dia narkoba gitu. Gue ngeritik pemerintah sama Popon, teman gue. Kayaknya nih kalau gue ngeritik pemerintah terus terus gue dituduh narkoba ya, teman-teman gue pada nggak belain, malah kayak, coba bang cek aja bang. Itu emang udah aneh-aneh tuh orang. Coba dari dulu emang udah gila tuh. Kalau lu nggak usah dicek, tangkep aja bang. Kayaknya gue bakal digituin. Oke, itu dia tadi penampilan Afif Safi. Sebenarnya kita di sini cuman itu aja ya, ngobrol ya, bahwa kita tuh seneng lihat stand up, seneng ngebahasnya. Seneng. Nah ini nih kalau penasaran sama ceritanya. Anak-anak stand up tuh kalau nongkrong tuh pasti kombut ya istilahnya gitu. Kombut. Nah, kombut itu lah komedi body. Komik-komik tuh kalau ngumpul biasanya pasti kombut. Tadi itu kebanyakan ceritanya tuh temanya sabar deh. Katanya lu mau ngomong tadi. Lupa. Temanya sabar. Iya. Dari bridging. Iya, jadi Afif tadi menceritakan bahwa lu tuh katanya banyak dijegal semesta. Iya. Dijegal semesta. Ya, tapi komedi body mempengaruhi komedi nggak, Dip? Ya apa, Dip, menurutmu? Mempengaruhi sih, karena kan kadang kalau gue bingung ya, maksudnya kalau misalkan nih bawanya kemana nih materi nih gitu, ketika kita udah buntu, kita di otak gue sih cari orang yang tepat nih, kayaknya Rigen nih tipenya gini deh, gue datang ke Rigen. Tapi giliran setupnya mesti kepanjangan, gimana nih biar udah lucu di setup, ke Rere kayak gitu. Rere tuh jago half punch. Iya, dulu tuh kita dapat mentor dari Radit, katanya kita bukan mesti ya, sebenarnya kalau bisa ada tiga mantra. Tiga mantra ini yang bisa menampilkan persona. Betul. Katanya gitu. Kalau kayak gue tuh kan 3 mantranya tuh adalah marah-marah, anak Bima. Kalau dulu ya waktu di kompetisi tuh anak kosan. Gitu. Kalau aku tuh orang Melayu, yang petakilan, yang pantun, jago pantun. Kalau gue ini Betawi, sepak bola sama radikalisme. Sekarang ya. Ada. Susah jualannya. Enggak. Cinta sama rakyat dan pemerintah. Radikal dalam sepak bola. Radikal sepak bola. Itu baru 2 berarti. Nah, tapi ini kan maksudnya kalau kita nulis materi ya, anak-anak tuh yang di rumah juga jangan mikir kalau materi jadi tuh itu langsung enggak. Jadi itu paling prosesnya berapa lama dulu? Setahun lu, 2 tahun lu dia lu. Paling 3 menit dulu ya kan. Nanti ditambahin. Oh bisa nih ternyata gitu. Jadi 5 menit gitu. 2 tahun ya kok ya. 2 tahun gue itu. Akhirnya. 2 tahun tuh full setnya sebenarnya berapa tuh? Ada lah. Setengah jam ada gue materi dengki-dengkian mah. Oh, setengah jam full setnya materi yang lu simpen selama 2 tahun itu. Dengki-dengkian. Nah, dengki-dengkian pun bukan berarti dengki-dengkian doang ya. Ada punchline, ada lucunya. Ada punchline-nya juga. Ya nggak mungkin ada orang tiba-tiba masuk, emang dunia ini kayak anjing. Nggak mungkin kayak begitu. Iya, maksudnya ada tekniknya juga ya. Ada setup. Tetap ada itunya setup. Tadi ada analogi. Iya, tadi teknik yang lu pakai apa aja sih di materi lu yang tadi? Waduh, itu kayak kebanyakan komparasi kan. Suksesan orang sama diri gua gitu kan. Terus sama yang sebenarnya gua udah bingung nulis teknik lu kan. Maksudnya kayak udah biasa kalau komik tuh udah komik yang udah lama tuh udah nggak mikirin teknik. Iya. Kayak misalkan kita bela diri silat masih pakai gerakan-gerakan, kita yang udah pakai rasa. Benar. Jadi gua nggak tahu tuh tekniknya apa. Yang penting lucu. Misalnya bukan yang penting lucu. Kita udah tahu tuh sense-nya bahwa ini lucu gitu. Ini bisa dibawain dan itu sesuai gitu sama keresahannya gitu. Afif ini termasuk orang yang bikin menurutku stand up comedy ada di layer berikutnya. Gimana cerita? Next level of stand up comedy. Tahu Jambore enggak? Jambore. Iya. Tiba-tiba ke panggung, tiba-tiba bawa kelapa sama golok. Sama bohlam. Jadi Afif setup-nya apa pokoknya gini, pokoknya sedikit lebih beda. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Komik yang lucu banyak. Komik yang lucu banyak. Gitu. Yang nggak lucu mungkin juga ada di panggung ini. Cuma yang motong belah kelapa di panggung kan belum ada. Gitu. Tiba-tiba di panggung dia belah kelapa. Dia belah kelapa sama makan bohlam. Makan bohlam yang panjang itu. Dan bukan sekali lagi. Iya, 2 kali kan. 2 kali dia sekali di Jambore, sekali lagi di G-Confess. Itu di G-Confess gue bener-bener emang niat beda banget Gen. Ngapain nih gue nih, aduh kebiasaan gue apa ya, stand up yang lucu kan banyak. Ya udah deh gue ambil bohlam, gue pecahin di pala, gue gigit. Gue kira mah viral, pas turun gak ada yang nanyain, tetep gila kayak emang goblok nih, udah lumping. Apa sih? Tapi gak apa-apa kan? Yang paling lucu dari materi Afif tadi tuh, ini line dia yang ini, apa?
orang Anyun ngomong gua aja aing. Ya bukan gua, itu mah ngomong aing namanya. Kalau mau menunjukkan ke dirinya sendiri dengan aing gitu. Ngomong guanya aing. Oke deh. Tadi kita udah sedikit lah ngebedah materinya, ngobrolin materinya si Apip tentang background story-nya dia tentang keresahannya dia. Nah, tapi di program Komedi Badi ini kita bakal challenge orang. Orang bakal challenge kita. Karena kita ini kan ahli komedi banget kan. Kita kan ahli komedi banget, 3 season ngurusin anak suci, ngombutin anak suci. Jadi kita nih kalau misalkan ditantang untuk mengkomedikan apapun, menjadikan sebuah materi, kita siap. Oleh karena itu kita kasih kesempatan untuk bintang tamu memberikan challenge kepada kita berdua, ngasih premis atau setup. Nanti kita akan kembangkan menjadi satu buah materi yang gratis buat lu bawain di mana aja. Betul. Premis aja kali ya, premis aja. Apa? Yang mungkin bisa masuk ke personamu. Kalau gini. Itu sih yang tekbal sih. Tekbal? Ya, karena kan dekat sama tekbal. Dia kan orang Betawi. Orang Betawi kayak cerita si Pitung. Dulu kan memang ceritanya begitu. Iya, ada yang kayak gitu-gitu mah di rumah. Ada kayak gitu-gitu. Oh gitu, Pip. Kau pernah lihat orang langsung? Gua pernah. Hah? Iya. Lu punya tekbal? Dulu. Lu pernah punya tekbal? Kagak. Gua pikir gua doang. Lu doang yang nggak punya nih, Gil. Aku mah nggak punya. Ada yang namanya ini lada Banten. Ada kita makan pelor emas, gitu-gitu dulu. Nah, itu anak-anak STM gitu. Ini lebih menarik. Anak-anak STM terus? Ya anak-anak STM kalau mau tawuran gitu, rata-rata tuh ada makan lada Banten, pelor emas. Jadi kadang-kadang kalau yang di video-video yang bacok-bacokan itu kan ada suka ada yang tekbal. Itu tuh habis ngisi dia. Itu beneran berarti? Beneran ada. Gua waktu itu daerah gua lagi mau tawuran. Terus tiba-tiba ada orang tekbal di situ. Ini teman gua manggil gua nih, Pip, ada orang tekbal satu, katanya gitu kan. Mana orang tekbal? Iya bener, dia majuin sendiri, yang lain lempar-lempar, dia majuin jalan kaki gitu. Senyum-senyum doang. Iya. Di jalan gini doang nih. Misalnya musuh di sono, iya, dia jalan. Dilempar-lemparin batu gitu. Terus. Gua giniin, ini kriminal nih pembahasannya nih. Terus. Ya udah gua giniin kan, set. Orang tuh kaget tuh kalau digituin samurai itu. Orang kaget lah, minimal gentar deh nggak, cium-ciumin doang. Tangannya begini, sikat, kagak putus, kagak patah doang tapi. Tangannya gitu. patah? Tangannya patah, karena kekuatan besi itu, bukan gara-gara besinya tajam dikinin. Oh, kulitnya kuat? Tapi tulangnya kulitnya kuat, tulangnya enggak. Berarti kok sekuat tenaga ya? Kuat tenaga, gua disenyumin gua gila. Oke. Gue senyumin balik sih abis itu. Oh, akhirnya terus ngobrol, kenalan, pisang goreng, ada kopi, segala macem, jadi bertamu jatuhnya ya, bukan jadi tawuran. Kalau jadi sebenarnya dia emang lagi nggak ikut tawuran, lagi lewat doang. Lagi lewat senyum kok dibacok gitu dia. Untungnya ini orangnya Apip bukan orang yang punya ide bisnis sama dia. Kenapa? Coba misalnya kan, wow, sama Apip. Tak, tekbal. Anjing tekbal. Sebelahnya lagi, tak, tekbal. Tak, tekbal. Bentar bang, keluar son. Ya, assalamualaikum bapak ibu. Ini orang bukan sembarang orang. Dia masih gini-gini. Senyum aja. Masih senyum aja. Masih senyum aja. Oh, ini ada uang 2.000 boleh lempar batu sekarang. Lempar batu sekarang. Dia tetap begini-gini doang. Dar, sebenarnya bukan tekbal, tapi mati rasa. Sakitnya besok. Emang kayaknya ternyata orang habis dibius. Oke, terima kasih. Pas sudah baru. Sarapnya pada copot. Badannya baru rontok. Ternyata berarti bukan, begitu tuh materi bukan itu. orang tekbal. Materi mati rasa. Pantas dia begini-begini aja. Habis kabur dari rumah sakit kan kena bius kan? Gitu. Iya. Waduh, bapak ibu, ini orang bukan sembarang orang. Ini orang bisa tahan, lempar 2.000 lempar sekali gitu. Orang foto kan, dar. Yang ngeselin sampai senyumnya. Ya Allah, ngapain begini sih? Bisa tuh berarti gitu. Bener. Berarti dibawainnya gitu. Dulu gue pernah tawuran. Dan ketemu sama orang yang tekbal. Tapi sebelumnya sikapnya apa dulu nih? Dia setuju nggak sama yang tekbal? Apa? Percaya berarti. Oh, percaya ya. Dia bilangnya percaya. Gue percaya sama ilmu tekbal karena gue pernah ngerasain langsung. Gue pernah tawuran gini. Lu ceritain kejadiannya. Itu orang ngelemparin. Tapi gue ngerasa dia ngelemparin bukan gara-gara itu, tapi gara-gara senyumnya. Orang akhirnya gue bacok gara-gara senyumnya loh. Senyumnya dia datang jalan tengah jalan kosong, dia begini.
Mana orang kampung sini? Mana orang kampung sini gitu. Coba lu sejumlah bisa enggak? Susah gue Coba. Gitu. Coba yang gitu. Harus ulang lu dulu. Kalau Regen emang ngeselin ya sini ya. Ada udah-udahnya di sini deh. Emang ngeselin ini. Kalau gua kan emang tekbal juga soalnya. Emang. Gua sakti-sakti. Terus ini ya. Makasih banyak ya Pip udah datang. Terima kasih banyak. Ya, keren ya. Pokoknya nanti kita bakal beda-beda lagi materi yang lain lah. Pokoknya teman-teman juga harus nonton ya program kita berdua. Tetap di Comedy Buddy karena setiap materi komedi pasti ada background story.